Saat ini kita akan membahas tentang biokimia protein. Minggu yang lalu kita telah menyelesaikan biokimia karbohidrat. Untuk biokimia protein kita bagi menjadi dua, yaitu struktur protein dan yang kedua atau yang B adalah metabolisme protein. Anda sudah sering mendengar tentang protein atau juga sering menyamakan protein dengan polipeptida. Nah, protein adalah salah satu dari makromolekul yang paling banyak membentuk struktur dan komponen sel. Maksudnya, hampir 70% dari komponen sel itu dibentuk dari struktur makromolekul protein. Nah, salah satu karakteristik dari protein yang berbeda dengan biomolekul lain, seperti karbohidrat, lipid, protein disintesis lewat mekanisme ekspresi gen. Kalau biokimia karbohidrat Anda sudah pelajari bahwa biosintesis karbohidrat atau polisakarida itu lewat mekanisme fotosintesis yang umum pada tumbuhan, itu tidak melibatkan mekanisme ekspresi gen atau pengkodean dari fragmen DNA yang ada di dalam inti sel. Nah, berbeda dengan biosintesis karbohidrat, biosintesis protein ini melibatkan ekspresi gen. Protein dibentuk dari 20 jenis asam amino. Ini untuk protein-protein penyusun biomolekul sel. Biomolekul sel dalam hal ini protein fungsional dan struktural yang terlibat langsung dalam fungsi metabolisme primer seluler. Dari prekursor asam amino yang dibentuk dapat dibentuk protein struktural dan fungsional seperti enzim, hormon, antibodi, transporter yang ada di membran, fiber yang ada di otot, protein untuk penglihatan yang ada di mata, struktur-struktur seperti cula yang ada pada badak, berikut juga antibiotik yang dihasilkan oleh mikroba, racun yang dihasilkan oleh jamur, baru juga komponen-komponen yang lain yang ada dalam yang melibatkan fungsi-fungsi biologis dengan struktur fiber dari protein. Ini sudah kita lihat. Nah, untuk struktur penyusun protein dalam hal ini adalah protein yang terlibat dalam metabolisme primer, bukan protein sekunder seperti racun atau venom. Dia memiliki struktur seperti ini, terdiri dari gugus karboksilat, atom hidrogen, dan ini adalah gugus amina H3N+. Ini bisa kita kasih dalam bayangan cermin pemutar bidang polarisasi. Ingat lagi stereoisomer yang ada dalam biokimia karbohidrat, dan R ini adalah gugus alkil. Jadi untuk protein penyusun asam amino fungsional dan struktural yang terlibat dalam metabolisme primer itu adalah protein dengan asam amino alfa. Maksudnya asam amino alfa pada atom C nomor 1 ini atom C yang nomor 1 dia berikatan dengan atom C nomor ini, atom C kiral ini dia berikatan karboksilat, gugus karboksilat, dan dengan asam amino. Selalu gugus asam amino ada pada atom C alfa atau atom C alfa bukan nomor 1 maksud saya. Ya, misalnya ini asam amino lisin, pada C alfa itu berikatan dua gugus penanda yaitu karboksilat dan gugus amina. Nah, ini struktur bayangan cermin dari asam amino. Ini levoalanin dan D-alanin. Ingat lagi untuk memutar bidang polarisasi ke kiri dan ke kanan pada seperti struktur pada karbohidrat yang lalu. Ini kalau pada karbohidrat L-glyceraldehida, D-glyceraldehida, levo dan dextro. Ini posisi gugus amina. Anda lihat ini yang NH3 dan H3N ini karena bayangan cermin. Nah, ini asam-asam amino yang 20 asam amino beserta dengan karakteristik kimianya yang terlibat dalam pembentukan protein. Ada asam amino non-polar alifatik yang gugus R-nya, ada asam amino aromatik gugus R-nya, ada polar yang tidak bermuatan gugus R-nya, dan ada bermuatan positif dan ada yang bermuatan negatif. Nah, ini Anda bisa lihat contoh-contoh misalnya yang bermuatan negatif adalah aspartat dan glutamat. Nanti kita akan melihat banyak sekali fungsi aspartat dan glutamat dalam metabolisme protein, khususnya siklus urea. Ini klasifikasi yang lanjut yang tadi. Hanya di sini kita lihat secara struktural. Untuk non-polar alifatik seperti ini, asam amino yang gugus L-nya
tidak bermuatan, nonpolar. Ini aromatik yang R group ini. Kenapa dia katakan aromatik? Karena dia memiliki benzen seperti ini. Ini benzen. Ada asam amino fenilalanin, tirosin, dan triptopan. Sedangkan untuk asam amino yang polar, gugus R-nya ini berarti bermuatan yang yang ancar group, gugus R yang tidak bermuatan. Sekali lagi ini ya, yang dinamakan gugus R ini, yang gugus R ini sebenarnya ini dia. Ini juga yang gugus R-nya. Ini yang berwarna merah ini gugus R-nya. Kan ini atom asam amino yang alfa, yang C alfanya berikatan dengan gugus amina dan gugus asam karboksilat bersama hidrogen. Nah, ini yang untuk asam amino yang bermuatan. Ini contoh lisin NH3, ada bagian akhirnya ada bermuatan. Arginin ada muatan di sini, dan histidin. Dan ini untuk asam amino yang gugus R-nya ini bermuatan positif, ini bermuatan negatif. Jadi klasifikasi asam amino nonpolar, R-nya yang non-polar, aromatik yang gugus R-nya, ada yang polar tidak bermuatan, polar bermuatan positif, dan polar bermuatan negatif. Nah, ini asam amino lainnya maksudnya adalah komponen asam amino yang bukan membentuk protein-protein yang terlibat dalam metabolisme primer seperti enzim, hormon, dan sebagainya. Ini biasanya protein-protein atau asam-asam amino yang digunakan dalam pembentukan protein-protein untuk fungsi-fungsi adaptasi fisiologi, misalnya venom pada lebah, racun lebah, pada semut, dan sebagainya, juga pada ular. Nah, ini reaksi asam amino terhadap basa. Kalau pH berdasarkan pH yang pH 6 dia membentuk Swisser ion. Kalau pH semakin basa dia akan membentuk anion. Semakin asam membentuk anion, semakin basa dia akan membentuk kation. Ini ikatan peptida adalah ikatan yang menggabungkan dua asam amino. Ini satu asam amino yang pertama, yang kedua, ketika dia akan membentuk ikatan peptida akan melepaskan air sehingga terbentuk ikatan peptida antar dua asam amino. Ini ikatan peptida yang warna kuning ini ikatan peptida. Nah, ini beberapa asam amino dengan beberapa ikatan peptida yang terbentuk. Ini jumlah protein dan jumlah residu asam amino. Contoh protein-protein fungsional, apakah hormon atau protein-protein fungsional yang lain, pengikat oksigen, misalnya mioglobin, jumlah berat molekulnya ini kita bisa lihat contoh sitokrom C ada pada membran dalam mitokondria, dalam transport membran, sudah lewat di biokimia karbohidrat. Ini berat molekulnya 13.000 Dalton, dan ini jumlah asam amino yang membentuk sitokrom C 104 residu asam amino, dan jumlah asam amino yang bercabang hanya 1. Ini contoh glutamin sintetase pada E. coli, berat molekul 19.000 Dalton, dia ada 5.628 asam amino penyusun ini, dan ada 12 polipeptida yang bercabang. Asam amino komposisi dari dua protein itu bovin sitokrom C dan bovin cryptopepsinogen. Ini alanin, jumlah asam ini jenis asam amino dan jumlah asam amino yang menyusun dari dua jenis protein ini. Misalnya untuk bovin sitokrom C ada 6 alanin, sedangkan bovin cryptopepsinogen itu ada 22 asam amino. Jadi asam-asam amino penyusun protein itu bisa berbeda jumlahnya, tetapi yang jelas hanya 20 asam amino yang menyusun protein-protein fungsional yang terlibat pada metabolisme primer. Nah, ini konjugasi protein yang bergabung atau membentuk berikatan dengan komponen non-protein, misalnya lipoprotein, gabungan dari protein dan lipid, glikoprotein, protein dan karbohidrat, berikut fosfoprotein, fosfat dan gugus fosfat dan protein. Ini contohnya yang ada di chat berikut. Yang baru juga flavoprotein, misalnya flavinukleotida, contohnya itu suksinat, dehidrogenase, dan seterusnya. Nah, kita lanjut pada struktur protein. Protein ini struktur linear, struktur primer, lisin, glisin, asam amino, residu asam amino, maksudnya unit-unit tunggal dari asam amino. Sedangkan ini bentuk dari alpha helix, bentuk sekunder dari protein, konformasi protein. Berikut ini adalah bentuk tertier dalam bentuk rantai polipeptida,
Dan ini bentuk quaterner dalam bentuk assemble subunit, penggabungan beberapa subunit dari rantai polipeptida. Jadi ada struktur primer, sekunder, tertier, dan quaterner. Ini kalau bentuk model dari alpha helix yang ada pada protein. Nanti kita akan bahas ini pada bioinformatika sebenarnya untuk kita mengutak-atik dalam struktur program untuk protein. Nah, ini fungsi dari protein sudah dibahas tadi, hemoglobin, misalnya mioglobin dan hemoglobin yang mengikat oksigen fungsional, protein membran yang terlibat dalam transport membran, enzim, baru ini protein masih protein membran. Berikut juga ini protein yang ada pada fiber yang menyebabkan yang terlibat dalam kontraksi otot dan sebagainya. Fungsi-fungsi protein untuk berarti kalau di sini untuk berfungsi membantu gerak. Nah, ini mioglobulin yang suatu pengangkut oksigen dalam otot, bentuknya struktur apa ini? Quaterner atau tertier. Nah, ini kita lanjut dengan bagaimana kita melakukan analisis laboratorium protein dengan teknik pemisahan kromatografi. Ini kromatografi kolom. Ini ada reservoir, nanti protein, misalnya kita mengekstrak protein dari bakteri, kita akan melakukan pemisahan dan akan diperoleh fraksi-fraksi pemisahan. Fraksi-fraksi pemisahan ini yang bisa kita analisis lanjut dengan kromatografi yang lebih canggih, misalnya HPLC atau dengan high performance liquid chromatography. Ini lanjutan dari kromatografi kolom. Kita akan bahas lebih lanjut. Nah, bisa juga pemisahan protein peptida dengan sodium diodesil sulfat, sodium diodesil polyacrylamide gel electrophoresis, PAGE, SDPase. Ini contohnya saya pernah melakukan pemisahan racun bakteri untuk memperoleh komposisi racun dari sarang lebah untuk memperoleh komposisi peptida-peptida atau protein-protein apa yang ada pada sarang lebah. Pada racun lebah. Ini bentuk-bentuk pemisahan. Contoh myosin 200.000 Dalton dia mendekati daerah positif, sementara lisosim itu 14.000 dia mendekati daerah yang positif, kalau yang tadi negatif. Nah, ini kita lihat perkembangan lanjut dari struktur utama. Misalnya ini struktur asam amino dari hormon insulin babi. Bentuknya seperti ini dan residu yang ada. Berikut ini kalau pada manusia, hormon insulin kita yang juga protein. Nah, itulah materi kita tentang protein struktur. Nanti ada tugas yang akan saya berikan di Google Classroom. Mohon maaf terlalu cepat karena menggunakan rekaman dengan screen-o-matic yang waktu terbatas untuk versi free-nya. Tapi kita akan bahas lebih mendalam dalam diskusi. Ini hanyalah pengantar untuk diskusi yang akan kita lakukan di Google Classroom. Semoga bermanfaat.